Terjadinya reaksi terang itu di dalam kloroplas, tepatnya di membran tilakoid atau di granum atau di grana, seperti pada gambar di samping ini. Nah, reaksi terang ini tentunya membutuhkan yang namanya cahaya matahari. Cahaya matahari ini digunakan sebagai energi penggeraknya. Jadi, energi matahari akan menggerakkan elektron sehingga fotosintesis dapat berlangsung. Nah, di sini kita akan menemukan istilah fotosistem. Apa sih itu fotosistem? Fotosistem adalah pusat reaksi fotosintesis. Dalam fotosistem ini terdapat pigmen-pigmen klorofil yang akan menangkap energi cahaya matahari. Nah, tumbuhan itu memiliki dua fotosistem, yaitu ada fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem ini dibedakan berdasarkan kemampuan mereka dalam menangkap cahaya dari panjang gelombang yang berbeda. Fotosistem 1 paling baik menangkap cahaya dengan panjang gelombang atau lambda sebesar 700 nanometer. Sedangkan fotosistem 2 paling baik menangkap cahaya dengan panjang gelombang sebesar 680 nanometer. Dalam reaksi terang ada dua jenis aliran elektron, yaitu aliran non-siklik dan aliran siklik. Nah, kita lihat yuk masing-masing perbedaannya. Yang pertama itu ada aliran non-siklik. Ini ada gambarnya nih mengenai aliran non-siklik. Pertama, cahaya matahari akan ditangkap oleh klorofil dalam fotosistem 2. Sehingga elektron di pusat fotosistem akan naik ke tingkat energi yang lebih tinggi dan ditangkap oleh yang namanya akseptor primer. Kemudian akan mengalir turun menuju tingkat energi awalnya, namun melewati beberapa molekul sebagai akseptornya. Akseptor yang tadi telah naik menyebabkan pusat fotosistem 2 ini kekurangan elektron. Untuk mengisi kekosongan tersebut, suatu enzim akan memecah H2O atau air menjadi 2 molekul H positif dan 1 molekul O negatif. Sehingga proses ini disebut dengan fotolisis air dan mendonorkan elektronnya pada pusat fotosistem 2. Kemudian, 2 molekul O negatif tadi akan bersatu dan berubah menjadi oksigen yang nantinya akan dilepas oleh tumbuhan. Oleh karena itu, hasil fotolisis ini berupa oksigen atau O2. Elektron dari fotosistem 2 yang naik dan ditangkap akseptor elektron tadi, kemudian akan dialirkan menuju sederetan protein. Nah, di sini sudah ada simbol-simbol dari protein itu. Ada PECI atau plastokinon, ada kompleks sitrokom, dan PC atau plastosianin yang akan mengantar elektron kembali ke tingkat energi semula. Ketika ditangkap oleh protein-protein tadi, elektron akan melepaskan sebagian energinya, sehingga dapat digunakan untuk membentuk yang namanya ATP. Di samping itu, elektron pada fotosistem 1 juga telah tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi karena menangkap energi cahaya matahari. Elektron dari fotosistem 2 akan turun dari kompleks protein dan mengisi kekosongan yang terjadi di fotosistem 1. Sedangkan elektron dari fotosistem 1 yang naik akan ditangkap oleh akseptor primer, lalu diteruskan ke ferredoksin atau Fd yang menjadi perantara sebelum elektron ini menuju enzim NADP+ reduktase. Nah, enzim ini akan menggunakan elektron untuk reaksi reduksi sehingga dapat membentuk yang namanya NADPH. Jadi, kesimpulan dari aliran non-siklik ini yaitu yang pertama, reaksi ini menggunakan fotosistem 1 dan fotosistem 2 sebesar 700 nanometer dan 680 nanometer. Hasil dari reaksi non-siklik ini berupa 2 poin penting yaitu ada ATP dan juga NADPH.
Nah, sekarang kita perhatikan nih aliran elektron yang siklik. Tentunya akan berbeda ya. Prosesnya kira-kira seperti ini. Di sini terdapat gambar aliran siklik. Energi cahaya akan menggerakkan elektron pada fotosistem 1 sehingga naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Elektron yang naik akan ditangkap oleh akseptor primer. Kemudian dialirkan menuju ferredoksin atau disingkat FD, kemudian kompleks sitokrom, dan melalui PC atau plastosianin sebelum kembali ke tempatnya semula di fotosistem 1. Saat bergerak dari FD, kompleks sitokrom, dan berlanjut ke PC, elektron akan melepas energi yang akan digunakan untuk membuat ATP. Nah, berikut adalah kesimpulan dari reaksi terang fotosintesis, yaitu reaksi terang menggunakan cahaya matahari sebagai energi penggerak elektron. Kemudian, H2O sebagai pendonor elektron akan dipecah dan menghasilkan oksigen sehingga disebut sebagai fotolisis air. Hasil aliran elektron non-siklik yaitu berupa 2 poin penting, yakni ATP dan NADPH. Sedangkan aliran elektron siklik hanya menghasilkan ATP. Jadi, total dari reaksi terang adalah ATP, NADPH, dan oksigen. Tetapi tidak semua digunakan dalam reaksi gelap. Yang digunakan hanya ATP dan NADPH saja. Sementara oksigen dilepas dan digunakan oleh manusia dan hewan sebagai heterotrof.